Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Oktavina Risma Rahmaningtyas dengan NIM 12632110008 dari kelas BSA 3A akan mereview sebuah makalah yang berjudul Taghayyurat al-Aswatul Fusha ilal Lahjatil Imaratiyah fi Kalimah Aghniya Ahibbah. Sebelum menganalisa, kita akan membahas sedikit mengenai fonologi. Fonologi berasal dari bahasa Arab, al-funulujia, yaitu dirasatun nidam as-sauti atau ilmu aswat al-lughawiyah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa, yang mana di dalamnya mempelajari tentang as-saut, wa at-taraddud aw wajhah qadirah 'ala taharruk fi wastin madiyyin, yaitu getaran atau gelombang yang mana gelombang itu bisa mengalir dari benda-benda padat. Dalam fonologi terdapat materi mengenai ilmu bunyi atau ilmu aswat, yaitu suatu bidang ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa, mulai dari tempat keluarnya bunyi, bagaimana proses keluarnya bunyi, pengklasifikasian bunyi, proses produksi bunyi, transfer bunyi, dan penyampaian bunyi bahasa. Bunyi memiliki keterkaitan erat dengan bahasa. Bahasa merupakan kunci alat komunikasi sesama manusia dalam berinteraksi. Seperti dalam Al-Quran terdapat kata man arafa lughatal qaumi salima min syarrihim. Terdapat juga dalam sebuah jargon, yaitu innad dunya madinatul ilmi wal lughatu babuha wa idza kanatil lughah fi al-fadina fad dunya ala qabdatina, di mana memiliki artian dunia adalah kota pengetahuan, sedangkan bahasa adalah pintunya. Jika bahasa terdapat dalam suatu pelafalan kita, maka dunia telah berada dalam genggaman kita. Dalam penelitian kali ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu peristiwa perubahan bunyi yang terjadi pada lirik lagu Ahibbah, dan yang kedua yaitu bagaimana kaidah perubahan bunyi dari bahasa Arab Fusha ke dialek Amiratiyah dalam lirik lagu Ahibbah. Di sini terdapat beberapa masalah yang diteliti. Yang pertama, mengulas mengenai istilah yang digunakan para linguistik Arab dalam menamai vokal. Yang kedua, menganalisa pengertian antara konsonan dan vokal dalam lingkup linguistik Arab modern. Yang ketiga, mempelajari jumlah vokal bahasa Arab berdasarkan beberapa perspektif. Yang keempat, mempelajari pemahaman mengenai konsonan dari segi makhraj. Dan yang terakhir, mengulas tentang penamaan makhrajul huruf Arab menurut para ahli bahasa atau para fonolog. Penelitian ini bersifat kualitatif, sebagaimana dapat dikenali dengan beberapa ciri. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan secara alamiah. Kemudian, data penelitian kualitatif berupa kata-kata maupun gambar, sehingga penelitian ini dianggap penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada produk. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, dan penelitian kualitatif lebih mementingkan makna. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui tipe-tipe perubahan bunyi yang terjadi dalam lirik lagu Ahibbah, dan yang kedua, mengetahui kaidah-kaidah perubahan bunyi bahasa Arab Fusha ke dialek Amiratiyah dalam lirik lagu Ahibbah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses perubahan bunyi dari bahasa Arab Fusha ke dialek Amiratiyah dalam lirik lagu Ahibbah. Sebelum lanjut menuju pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai ilmu bunyi terlebih dahulu. As-saut huwa taraddudun aw wajhah qadirah 'ala taharruk fi wastin madiyyin, yaitu bunyi adalah getaran atau gelombang yang mana gelombang itu bisa mengalir dari benda-benda padat. 4 aspek khusus dalam bunyi bahasa Arab. Yang pertama, sifat organ bunyi, jumlah bunyi bahasa Arab, tempat keluar bunyi bahasa Arab, beserta sifat-sifat bunyi bahasa Arab. Klasifikasi bunyi bahasa Arab terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu vokal, dan yang kedua adalah konsonan. Vokal disebut juga al-aswat al-majhurah, yaitu bunyi yang bersuara. As-sautus sha'id fil kalamit tabi'i huwa as-sautul majhur alladhi yahduthu fi takwinihi ayyan dafi'al hawa fi majran mustamir hilal al-halqi wal anfi thumma hilal al-anfi ma'ahuma duna annahuma a'id, yaitu bunyi yang bersuara yang mana pembentukannya melalui pita suara menuju mulut dan ada yang ke hidung atau keduanya. Jumlah vokal dalam bahasa Arab.
Terdapat dua pendapat terkait jumlah vokal dalam bahasa Arab. Untuk yang pertama yaitu 3 buah, yaitu A, I, dan U. Dan yang kedua yaitu menurut Ibrahim Anis dan Muhammad Qodur terdapat 6 buah, yaitu Al-Fathah Al-Qaswirah, Al-Kasrah Al-Qaswirah, Ad-Dhammah Al-Qaswirah, Al-Fathah Al-Tawilah, Al-Kasrah Al-Tawilah, dan Ad-Dhammah Al-Tawilah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsonan. Istilah konsonan dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai as-sawamit atau as-sawabiyah. As-sawt aw-sakin huwa as-sawtul majhur awil mahmus alladhi yahduthu asna'a taqdimihi i'tiradun aw 'aid fi majra hawa, yaitu bunyi yang disertai dengan getaran pita suara, di mana konsonan ini saat diucapkan terjadi hambatan atau penyempitan pada tempat keluarnya udara. Jumlah konsonan terdiri dari 28 huruf, yaitu ba, ta, sa, jim, ha, to, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, dan ya. Mengapa huruf alif tidak termasuk huruf konsonan? Karena huruf alif jika sudah berharokat akan menjadi hamzah, dan hamzah juga termasuk huruf hijaiyah, sehingga penggunaan alif diganti menjadi hamzah. Pembagian konsonan dalam bahasa Arab beserta tempat keluarnya. Di sini terdapat beberapa huruf hijaiyah beserta tempat keluarnya bunyi, seperti ba bilabial, jim apiko palatal, dal apiko dental, zal apiko interdental, ro apiko alveolar, za apiko alveolar, dot apiko dental, do apiko interdental, ain faringal, ghain dorsovelar, lam apiko dental, mim bilabial, nun apiko dental, ta apiko dental, sa apiko interdental, ha faringal, ho dorsovelar, sin apiko alveolar, shin apiko palatal, shod apiko alveolar, po apiko dental, fa labiodental, lo uvular, kaf dorsovelar, dan ha berupa glotal. Selanjutnya yaitu konsonan dari segi makhraj. Makhraj dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai makhorijul huruf atau makhorijus shaut, yaitu tempat keluarnya bunyi. Para ulama tradisional menamakan shautul lughah al-arabiyyah dengan huruf karena bunyi itu adalah ujung dari sebuah kalimat dan huruf ini berada di awal dan di akhir kalimat. Makhraj juga dikatakan sebagai nuqtatu wiladatus shaut al-lughawi, yaitu titik lahirnya sebuah bunyi, atau bisa juga disebut sebagai al-mawdi'u alladhi ya'taridu li majrul hawa fi jihazin nutqi, yaitu tempat di mana terjadinya hambatan untuk keluarnya udara di dalam mulut atau artikulator kita. Cara penamaan makhorijul huruf Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama, penamaan yang berdasarkan pada artikulator aktif atau di bagian bawah rahang bawah. Kemudian penamaan yang berdasarkan pada artikulator pasif, yaitu di bagian bawah rahang atas. Dan yang ketiga, penamaan dengan memadukan nama antara rongga artikulator aktif dengan artikulator pasif. Di sini terdapat beberapa bunyi huruf beserta artikulatornya yang disebut labium, yaitu labial, dentum, dental, alveolum, alveolar, palatum, palatal, velum, velar, uvula, uvular, apex, apikal, medium, medial, dorsum, dorsal, radix, radial, pharynx, faringal, epiglottis, glottal stop, dan glottis atau glottal. Dalam tabel ini dijelaskan antara huruf-huruf hijaiyah dan bunyi-bunyi yang keluar dari makhorijul huruf, seperti bilabial, ba dan mim, labiodental, fa, interdental, ta, zal, do, apicodental, alveolar, ta, zal, po, dot, lam, nun, apicoalveolar, ro, za, sin, shod, laminopalatal, jim, shin,
mediopalatal, ya, dorsovelar, ho, ghoil, kaf, wawu, dorsouvular, qof, root varial, ha, ain, dan glotal berupa hamzah dan ha. Dialek Emirat. Dialek atau dalam literatur bahasa Arab disebut dengan al-lahjah, yaitu secara istilah didefinisikan sebagai kumpulan dari ciri-ciri bahasa pada suatu tempat atau lingkungan tertentu yang memiliki karakteristik atau ciri khusus dari masing-masing bunyi atau perubahan bunyi yang merupakan unsur yang menjadi pembeda satu dialek dengan dialek yang lain. Bunyi atau perubahan bunyi di sini mencakup perbedaan tempat keluar bunyi bahasa, perbedaan posisi organ bunyi dari setiap bunyi bahasa, perbedaan ukuran sebagian bunyi yang mudah diucapkan, dan variasi dalam nada serta pengaruh dari dua bunyi yang berdekatan yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi pada bunyi yang dipengaruhi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat perubahan bunyi bahasa Arab Fusha ke dialek Emirat Arab dalam lirik lagu Ahibbah. Seperti terdapat dalam perubahan konsonan, pelemahan bunyi faragoka, faragok, pelemahan bunyi abgo, abgo, urba, urba, kul, kil, ansa, ansa, uhibbak, hibbak, syufat, syufak. Kemudian perubahan vokal atau pelemahan yang berupa uhibbuk, hibbuk, syufat, syufat, kunas, kis, ahasat, hisat, torats, torts, aidi, idi, dan ain, ain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.